Baik, shalom Bapak Ibu sekalian. Sekali lagi shalom. Bagaimana kabar kita semuanya? Puji Tuhan, kita bersyukur hari ini kita boleh bersama-sama bertemu dalam ibadah hari ini. Dan hari ini Bapak Ibu kita akan melanjutkan seri yang terakhir. Walaupun kami tidak bahas semua, tapi paling tidak itu mewakili. Ini adalah seri 7 perkataan salib dan ini yang terakhir. Dan tema kita hari ini adalah Bapa, ke dalam tanganmu kuserahkan nyawaku. Mari kita baca satu bagian Alkitab. Matius 27 ayat 50 sampai 56. Yesus mati. Silakan 1, 2, 3. Ya. Yesus berseru pula dengan suara nyaring, lalu menyerahkan nyawanya. Dan terjadilah gempa bumi, dan bukit-bukit batu terbelah, dan kuburan-kuburan terbuka, dan banyak orang kudus yang telah meninggal bangkit. Dan sesudah kebangkitan Yesus, mereka pun keluar dari kubur. Menjadi sangat takut ketika mereka melihat gempa bumi dan apa yang terjadi. Lalu berkata, sungguh ia ini adalah anak Allah. Ya, berbahagialah kita yang membaca firman Tuhan, merenungkan firman Tuhan itu senantiasa dan menjadi pelaku yang setia. Bapak Ibu sekalian, ini adalah perkataan Yesus Kristus yang terakhir, yang ke-7 pada waktu Yesus di atas kayu salib atau sedang tersalibkan. Bapa, ke dalam tanganmu kuserahkan nyawaku. Saya akan memulai dengan kematian Yesus itu Bapak Ibu, itu tidak bisa dilepaskan dari 3-4 bagian ini. Walaupun kita tahu Yesus datang ke dalam dunia karena kasih-Nya kepada dunia, tetapi kalau kita melihat dari rentetan cerita sampai Yesus itu dipaku di kayu salib, itu tidak bisa dilepaskan karena orang-orang yang terlibat di dalamnya. Ada tentara Romawi, ada Pilatus, bangsa Yahudi, para imam atau imam kepala, dan yang paling terkenal adalah Yudas Iskariot, ya, sang Yudas yang menjadi pengkhianat di dalam kemuridan. Sebagai murid dia mengkhianati Yesus sebagai gurunya. Dan yang paling terakhir adalah karena dosa, ya, karena dosa Yesus mau datang ke dalam dunia, maka kita diselamatkan oleh Kristus, dan Kristus harus mengalami kematian. Nah, kalau minggu kemarin kita sudah selesai mendengarkan pernyataan Yesus Kristus, tetelestai, sudah selesai. Dalam bahasa Indonesia, genaplah. Artinya Yesus sudah selesai menjalankan misi keselamatan kepada dunia, bahwa dunia yang sudah rusak itu, karya keselamatan yang ditawarkan oleh Kristus bagi mereka yang percaya itu sudah cukup untuk menyelamatkan hidup mereka. Nah, itulah sebabnya Yesus katakan sudah selesai. Bapak Ibu, waktu Yesus menyerahkan nyawanya itu terjadi karena Yesus sudah mengatakan kata sudah selesai. Ya. Jadi pada waktu segala sesuatu sudah dikerjakannya dan keselamatan itu sudah tersedia cukup untuk penebusan bagi manusia, maka Yesus katakan, ke dalam tanganmu kuserahkan nyawaku. Bapak Ibu, penderitaan dari situ kita bisa melihatnya. Dan maut sekalipun tidak bisa berkuasa untuk mencabut nyawa Yesus. Bapak Ibu kalau nonton YouTube, ada satu hamba Tuhan yang ditanya oleh kaum sebelah. Mereka tanya, Yesus kok mati? Kalau Yesus itu Tuhan, kok Tuhan mati? Yesus itu mati itu dalam keadaan sebagai manusia. Jadi kalau Tuhan mati, dia bukan Tuhan. Nah, kalau orang tanya, Tuhan kok mati? Nah, Bapak Ibu, waktu hamba Tuhan ini ditanya, siapa yang mencabut nyawa Yesus? Dia katakan iblis yang mencabut nyawa Yesus. Iblis tidak berkuasa mencabut nyawa Yesus. Yesus menyerahkan nyawanya. Dia tidak dicabut nyawanya oleh siapapun, tetapi dia menyerahkan nyawanya kepada Bapa yang mengutus dia sebagai apa? Anak. Di sini kita bisa melihat konsep Allah Tritunggal. Jadi Yesus nyawanya tidak dicabut oleh siapapun, tapi Yesus menyerahkan nyawanya kepada Bapa. Di dalam bahasa Inggris, kata nyawa itu bukan nyawa dalam artian hidup,
begitu ya, tetapi kata spirit, rohnya. Dia menyerahkan rohnya kembali kepada Bapa yang mengutusnya. Karena itu Bapak Ibu, kita bisa melihat di kayu salib sekalipun Yesus sudah sampai berdarah-darah, dia tidak mati, dia harus menyerahkan nyawanya. Bapak Ibu, dengan kekuatan yang besar, Yesus berdoa dan menyebut Bapa di dalam Lukas, ke dalam tanganmu kuserahkan nyawaku. Dengan kekuatan yang besar, ia menyerahkan nyawanya kepada Bapa yang mengutusnya. Bapak Ibu, kita bisa perhatikan di sini ya. Ada banyak orang mau mati, tapi tidak mati-mati. Tapi ini Yesus langsung menyerahkan nyawanya, pada waktu itulah dia selesai. Dan ada banyak orang kita jumpai dalam dunia, karena saking banyaknya masalah, saking banyaknya pergumulan yang dia hadapi, dia ingin mati. Dia ingin meninggalkan dunia karena tidak sanggup menghadapi dunia ini. Bapak Ibu, Yesus tidak mengalami kondisi yang seperti itu. Walaupun kita tahu, kita bisa melihat pernyataan-pernyataan yang diungkapkan Yesus di kayu salib. Tidak pernah ada kutukan, tidak pernah ada penyesalan, tetapi dia memohon kepada Allah. Dan setiap perkataan waktu dia di kayu salib itu selalu hubungannya vertikal dan horizontal. Maka Bapak Ibu, di sini kita belajar ya, kalau seandainya kita sedang berhadapan dengan berbagai tantangan dalam dunia yang sangat berat, kita mungkin sudah hampir menyerah dan kita mau ambil jalan pintas untuk mati. Kalau Tuhan tidak izinkan kita mati, kita tidak akan mati. Tapi kali ini Bapak Ibu, kita melihat Yesus, dia menyerahkan nyawanya dan itu selesai. Dan itu diikuti oleh bapak-bapak gereja. Seorang Polikarpus, dia adalah seorang bapak gereja yang sangat terkenal, yang sangat mengasihi Tuhan, yang sangat cinta Tuhan. Perhatikan bapak-bapak ya, ini adalah Polikarpus. Waktu Yesus menyerahkan nyawanya, dia katakan, Bapa, ke dalam tanganmu kuserahkan nyawaku. Dan itu diikuti khususnya Polikarpus yang percaya kepada Yesus. Pada waktu orang Romawi membujuk Polikarpus untuk menyangkal dan mengutuk Yesus, dia berkata begini Bapak Ibu sekalian, selama 84 tahun Kristus demikian baik kepada saya mengalami anugerah yang begitu besar. Lalu dia lanjutkan, bagaimana engkau mengajak aku atau mengajak saya untuk mengutuki dia yang begitu mengasihiku? Ketika dia mengungkapkan kalimat ini Bapak Ibu, orang Romawi itu menyiram dia dengan minyak dan membakar Polikarpus. Polikarpus itu dijadikan lilin oleh tentara Romawi karena dia tidak menyangkali dan mengutuk Yesus. Polikarpus katakan, sudah betapa baiknya Tuhan kepadaku, bagaimana mungkin aku menyangkal dia. Pada waktu dia disirami dengan minyak dan dia dibakar, disitulah dia berkata, Tuhan, aku menyerahkan rohku kepadamu. Demikian juga dengan Agustinus. Agustinus itu adalah seorang yang hidupnya tidak karuan, kacau. Dan dia jatuh ke dalam dosa seks yang tidak beres. Tapi akhirnya dia bertobat dan mengambil keputusan untuk melayani Tuhan sebagai seorang uskup. Dan dia mempengaruhi 80 uskup dalam keuskupan pada waktu itu untuk mereka setia melayani Tuhan. Dan di dalam akhir hidupnya, pada waktu dia meninggal, dia berkata, Tuhan Yesus, aku menyerahkan nyawaku kepadamu. Bapak Ibu, ini semua bermula karena mereka mengingat perkataan Yesus Kristus di kayu salib. Pada waktu Yesus katakan, ya Bapa, ke dalam tanganmu kuserahkan nyawaku. Detik-detik terakhir hidup orang yang percaya kepada Kristus, mereka mengikut Tuhan. Mereka berdoa kepada Tuhan supaya Tuhan menerima roh mereka sebagai orang yang sudah percaya kepada Yesus. Bapak Ibu, kita kembali kepada teks kita. Kita baca ini 1, 2, 3. Ya, ayat 50 dulu. Yesus berseru pula dengan suara nyaring, lalu menyerahkan nyawanya. Bapak Ibu, ini kata seruan dengan suara nyaring. Kalau Bapak Ibu membaca teks itu, bagaimana Yesus bisa dengan suara nyaring dalam kondisi yang sedang terpuruk? Dan dia berkata, ya Bapa, ke dalam tanganmu kuserahkan nyawaku.
Dan lihatlah apa yang terjadi. Waktu Yesus menyerahkan nyawanya, disitulah mujizat yang tidak pernah terjadi pada waktu itu terjadi. Lihatlah, tabir bait suci terbelah dua, dari atas sampai ke bawah, terjadi gempa bumi dan bukit-bukit batu terbelah. Ayat 52, dan kuburan-kuburan terbuka dan banyak orang kudus yang telah meninggal bangkit. Saya coba menuliskannya, gambarannya seperti ini Bapak Ibu. Jadi pada waktu Yesus menyerahkan nyawanya, terjadilah mujizat yang sangat spektakuler. Memang kita perhatikan waktu jam 12 sampai ke jam 3, itu terjadi kegelapan yang sangat gelap. Sepertinya memperlihatkan dunia yang begitu sedih oleh karena Kristus yang tidak berdosa terpaku di kayu salib. Dan pada waktu Yesus menyerahkan nyawanya, terjadilah mujizat. Tirai bait Allah terbelah menjadi dua Bapak Ibu, memisahkan ruang suci dan maha suci. Bapak Ibu, ruang suci itu gambarannya sederhananya begini ya. Anggaplah ini ruang maha suci dan itu ruang suci. Yang di luar itu adalah bagian-bagian yang harus dihampiri oleh orang Israel dan tidak boleh menginjak ruang suci dan maha suci. Yang bisa duduk berdiri di tempat yang maha suci hanya imam. Maka Bapak Ibu bersyukur kita di gereja dimanapun, anak-anak bisa lari keluyuran ke sini. Karena itu tidak lagi kita terapkan. Waktu Yesus menyerahkan nyawanya, terbelahlah bait Allah itu menjadi dua. Artinya Bapak Ibu, tabir yang sangat tinggi 18 meter itu bait Allah yang sangat besar, itu menjadi terpecah menjadi dua. Di sini dihapuskannya, artinya adalah dihapuskannya ceremonial law, hukum yang berhubungan dengan upacara keagamaan dalam PL. Karena begini Bapak Ibu, kalau semua undang-undang hukum yang tercatat dalam PL sampai hari ini masih kita kerjakan, satu pun kita tidak ada yang beres hidupnya. Karena hukumnya begitu ketat, begitu sangat-sangat krusial, betapa orang tidak boleh sembarangan masuk di dalam bait Allah. Bahkan waktu orang berdosa, dia tidak boleh menyerahkan korbannya secara pribadi, dia harus berhubungan dengan imam. Kalau tidak imam menerima korban itu, dia tidak akan diampuni oleh Tuhan. Tapi mudahnya sekarang, karena Kristus telah menjadi imam besar, dan kematian Kristus membuat bait Allah terbelah, di mana hukum yang ada pada waktu itu sudah terbagi menjadi dua. Yesus memisahkan itu semua, dan hukum itu dihapus. Bukan berarti tidak perlu, itu perlu. Dan kematian Yesus Kristus itu membuka jalan setiap orang yang percaya Kristus kepada Bapa. Dan inilah yang terjadi. Terjadilah gempa bumi, dan bukit batu terbelah, kuburan terbuka, dan orang-orang kudus bangkit. Ini adalah satu kejadian yang sangat dahsyat, yang sangat luar biasa. Bapak Ibu perhatikanlah, ada banyak nabi-nabi di dalam Alkitab yang dicatat waktu mereka mati, orang Israel bersedih, tapi hanya berhenti pada waktu itu. Bahkan tokoh-tokoh yang sangat besar termasuk presiden, ketika dia mati, itu seremonial hanya terjadi pada waktu itu, tidak menggemparkan seluruh dunia. Tapi waktu Yesus mati, dia menyerahkan nyawanya, terjadi mujizat yang begitu spektakuler. Dan ini tercatat, ini membuktikan bahwa dia adalah Allah yang hidup. Maka Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, pada waktu itu terjadi gempa dan mujizat yang banyak itu, maka kita bisa melihat seorang kepala pasukan waktu menyaksikan Yesus, dia katakan begini, sungguh orang ini adalah orang benar. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kalau seandainya kepala pasukan pada waktu melihat Yesus di kayu salib, dari awal disalib, dia ngomel-ngomel, dia memaki-maki orang, dia mengutuk-utuki orang, pasti kepala pasukan ini tidak akan berkata, sungguh orang ini adalah orang benar. Tetapi selama Yesus disalib, dia selalu berdoa untuk mereka yang tidak tahu apa yang mereka perbuat, dan memberi pengampunan kepada penjahat yang sangat jahat, dan dia memperhatikan orang di bawahnya, dan dia menyerahkan nyawanya berdoa untuk mereka yang berdosa. Maka dari situlah kepala pasukan yang berinisiatif pada waktu itu, salibkan dia, pukul cambuk. Sekarang dia katakan, sungguh orang ini betul-betul adalah orang benar. Kenapa?
Karena dia melihat Yesus yang sangat agung, yang tidak berdosa, dipaku di kayu salib. Dia mengaku, sungguh orang ini adalah orang benar. Bapak Ibu, Alkitab memang tidak mencatat selanjutnya apa yang terjadi dalam diri kepada kepala pasukan ini. Tetapi waktu dia mengungkapkan itu, dia memperlihatkan kepada kita, ketika dia mengaku Yesus orang benar, dia melihat keagungan Kristus di kayu salib. Dan bukan hanya dia, dan sesudah seluruh orang banyak yang menyaksikan, yang datang berkerumun di situ untuk menonton, melihat Yesus Kristus dan penjahat, melihat apa yang terjadi itu, Bapak Ibu, pulanglah mereka sambil memukul-mukul diri mereka. Kenapa? Mereka mungkin termasuk kategori orang pada waktu Yesus disanjung-sanjung, dipuji-puji, dia disanjung, dia dipuji, Hosana, sungguh orang ini anak Daud. Dan pada waktu mereka bersekongkol untuk bersepakat menyalibkan Yesus, dan setelah mereka melihat di akhirnya, mereka pulang memukuli diri. Mereka menyadari betapa jahatnya mereka menyalibkan orang yang tidak berdosa. Bapak Ibu, kalau baca, Herodes diingatkan oleh istrinya, jangan engkau apa-apakan dia, sebab aku bermimpi orang ini tidak berdosa. Itulah sebabnya Herodes mencuci tangan, karena dia tidak mau terlibat, karena dia tahu Yesus tidak bersalah dan tidak berdosa, dan hukuman salib tidak cocok untuk dia. Itulah sebabnya dia mencuci tangan. Bapak Ibu, orang banyak yang menyaksikan Yesus dipaku di kayu salib, pulang memukuli diri, tanda menyesal, karena mereka mengikuti orang jahat di atas. Ada Pilatus, ada imam, ada Yudas Iskariot, dan juga orang berdosa. Mereka memukuli diri mereka, betapa berdosanya mereka. Maka Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, apa yang mau kita pelajari dari salib Kristus? Saya ingin mengajak kita supaya melihat, Bapak Ibu, Kristus pada waktu disalib, haknya itu dia lepaskan. Dia bukan tidak bisa melepaskan diri dari salib, tapi dia melepaskan haknya. Dia yang berkuasa tapi mau menyerahkan nyawanya untuk kita. Dia melepaskan haknya, keegoisannya tidak muncul. Maka Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, setiap kali kita lihat salib, kita harus berpikir sama seperti Kristus. Yang harus kita salibkan adalah sikap keegoisan kita, supaya pada waktu Kristus kita ingat, seharusnya keegoisan kita, ketidakbenaran hidup, ketidakjujuran kita, kemunafikan kita, segala dosa yang kita lakukan, kita salibkan. Jangan hidup di dalam dosa, karena untuk itulah Kristus mati di kayu salib. Salibkanlah segala dosa keegoisan kita, segala keangkuhan hidup, karena semua itu tidak berguna, semua itu sia-sia. Bapak Ibu, karena itu saya ingin memberikan pesan berdasarkan pesan yang dituliskan oleh Rasul Paulus kepada jemaatnya. Ada dua bagian penting. Ketika kita melihat Kristus menyerahkan nyawanya, Yesus mau supaya orang percaya hidup untuk Tuhan. Mari kita baca ayat 8, 1, 2, 3 ya. Sebab jika kita hidup untuk Tuhan, dan jika kita mati untuk Tuhan. Jadi baik hidup ataupun mati, kita adalah milik Tuhan. Ayat 9, 1, 2, 3 ya. Sebab untuk itulah Kristus telah mati dan hidup kembali, supaya ia menjadi Tuhan, baik atas orang-orang mati maupun atas orang-orang yang hidup. Bapak Ibu, karena Kristus telah mati di kayu salib, maka orang Kristen dituntut supaya hidup dalam dunia ini jangan lagi hidup untuk diri sendiri. Mari kita hidup untuk Tuhan. Dan jika kita pun harus mati dalam dunia ini, kita mati untuk Tuhan. Orang percaya kalau ingin hidup untuk Tuhan, Bapak Ibu, berarti kita dituntut untuk hidup benar. Dan yang kedua, yang terakhir,
1, 2, 3. Iya. Dan Kristus telah mati untuk semua orang, supaya mereka yang hidup tidak lagi hidup untuk dirinya sendiri, tetapi untuk Dia yang telah mati dan telah dibangkitkan untuk mereka. Nah, semua orang Kristen harus ingat ini. Kalau Tuhan berikan kita hidup, mari kita hidup untuk Tuhan. Hidup kita harus kita persembahkan untuk Tuhan. Bukan berarti kita semua harus jadi pendeta, bukan. Kita harus hidup untuk Tuhan. Dan yang kedua adalah kita dituntut untuk, karena Kristus telah mati untuk semua orang, supaya mereka yang hidup, kita yang hidup, jangan lagi hidup untuk diri kita sendiri. Itu adalah orang yang egois, tetapi kita hidup untuk Dia. Yesus tidak menyayangkan. Bapak Ibu kalau baca kitab Filipi, Allah yang sangat agung mengosongkan dirinya, mengambil rupa seorang hamba. Dia tidak mempertahankan kealahannya sebagai milik yang harus dipertahankan, tapi Dia mengosongkan dirinya menjadi hamba, menjadi manusia. Dia tidak egois. Dia tidak mempertahankan hidup untuk dirinya sendiri, tetapi karena Kristus telah memberikan teladan bagi kita, maka mari kita hidup. Jangan lagi hidup untuk diri kita sendiri, tapi hiduplah untuk Dia. Amin. Mari kita hidup dalam kebenaran, hidup untuk Tuhan, bahkan sampai mati pun harus hidup untuk Tuhan, supaya Tuhan dimuliakan lewat hidup kita. Jangan lagi hidup untuk diri sendiri. Mari kita berdoa.